Ini membicarakan takwil ulama salaf terhadap nusus mutasyabihat Al-Quran atau hadis. Ini sebenarnya di dalam Al-Asma wa Sifat lengkap. Cuma ini insya Allah lebih lengkap lagi. Karena ini tidak hanya dari kitab Asma wa Sifat, juga kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab yang lain. Dan ini mengapa ini perlu kita perdalam agar kita yakin bahwa takwil itu bukan hanya ulama mutakhirin atau ulama khalaf. Karena kalau kita berbicara takwil, seakan-akan takwil itu ulama khalaf saja. Salaf gak ada takwil, padahal tidak begitu. Makanya ini harus kita tahu. Karena kalau dari sini kita akan semakin mantap terhadap akidah Ahlus Sunnah, yaitu akidah Asy'ariyah. Sekarang ini serangan dari Wahabi luar biasa, saudara. Karena di Saudi Arabia, Saudi ini melepaskan faham Wahabi. Uang-uang Wahabi banyak masuk ke sini, tapi Wahabi di Indonesia sekarang mulai kekurangan dana. Bingung mereka. Karena mereka juga menyebar orang-orang cari amal sekarang. Dan banyak lembaga-lembaga Wahabi, ustadz-ustadz Wahabi yang beralih bertaubat menjadi aswaja. Banyak alumni Yaman, alumni Madinah. Tahun 2021 saya diundang dialog di Jawa Tengah. Saya sendirian. Ustadz Wahabinya itu kira-kira 50 orang di kandang mereka. Berdialog perbedaan sifat 20 dengan tauhid 3. Mulai habis Jumat sampai Maghrib. Dan alhamdulillah mereka rata-rata sudah aswaja sekarang. Kalau jumpa itu cium tangan, malah ngajak ke kuburan ke saya, ngajak saya ziarah makam juga. Dan lebih klenik dari saya sekarang. Percaya sama ya, ini kok melebihi saya kleniknya. Saya heran juga itu. Jadi memang ini terjadi perubahan sekarang. Nah, ini takwil ulama salaf terhadap ayat mutasyabihat. Ini contoh ya, saya gak perlu menerangkan takwil itu sebenarnya apa. Misalnya tsummastawa ilas sama. Istawa ilas sama ini takwilnya apa? Ala wartafa'ah ay ulu wa mulkin wa sultan wa azama. Istawa ini artinya maha luhur. Maksudnya luhur dalam arti Allah yang memiliki, menguasai. Allah yang memiliki dan menguasai dan maha agung. Ini kata siapa? Ini qalahu Abul Aliyah, Mujahid, Al-Farahidi dan At-Tabari. Ini yang bilang Abul Aliyah, murid-muridnya Ibnu Abbas. Istawa ditakwil. Ini rujukannya Sahih Bukhari, Tafsir At-Tabari, Jami'ul Bayan, Al-Basair wal Dzakhair, Mu'jamul Ain ya, kamus karangan Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Imam Khalil ini gurunya Imam Sibaweh. Entah di sini sudah ada kamusnya Mu'jamul Ain, belum ya? Belum ada, saya sendiri juga belum punya. Ini ada yang menafsirkan istawa ini akbala ala khalqis sama. Ini kata Hasan Al-Basri, tafsir Ibnu Abi Zimnin. Ada yang menafsirkan qasadah ay bi amrihi. Maksudnya istawa bermaksud. Maksudnya yang memerintah. Allah memerintahkan entah malaikat atau siapa pada langit atau langsung pada langit. Ini kata siapa? Sufyan Ats-Tsauri dan Ibnu Kisan. Ini dalam kitab Al-Irsyad ila Qawaidil Adillah fi Ushul I'tiqad, Mirqatul Mafatih, Muharrarul Wajiz. Ada yang menafsirkan akbala ila wa ala. Ini kata Al-Farra, menghadap pada langit. Ini asma wa sifat juga ya. Ada yang menafsirkan tahawwala fi'luhu, perbuatan Allah beralih pada langit. Ini kata Mufaddal bin Fudalah dan Al-Akhfash Al-Awsat. Ini dalam tafsir An-Nukat wal Uyun. Jadi ini ditakwil juga. Karena mengapa ditakwil? Kalau gak ditakwil bahaya ini. Karena berarti sebelumnya
langit itu dibiarkan oleh Allah. Kalau dibiarkan, langit ini bisa hancur. Ini contoh lagi ya di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada ayat fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Kemana saja kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Ini kalau nggak ditakwil bahaya. Menghadap ke barat wajah Allah, ke timur wajah Allah, ke selatan wajah Allah. Berarti wajah Allah itu bulat. Kan begitu. Kalau wajah Allah itu bulat, apa bedanya dengan langit? Langit kan bulat. Maka bagaimana? Oleh ulama ditakwil fathamma wajhullah, maksudnya qiblatullah. Itu kiblatnya Allah maksudnya, bukan wajah Allah. Mengapa diartikan kiblat? Orang itu kalau berhadap-hadapan biasanya kan wajah ketemu wajah. Ini menghadap kemana-mana, kok bukan wajah Allah? Seakan-akan menghadap langsung kepada Allah. Itu kiblat Allah. Ini kata siapa? Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, Mujahid, Ikrimah Al-Barbari, Hasan Basri, Qatadah, Asy-Syafi'i Az-Zajjaj. Ini takwil juga. Kalau nggak mau takwil bahaya. Ini rujukannya mana? Tafsir Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, Bughyatut Talab fi Tarikh Halab, Sunan At-Tirmidzi, Zadul Masir, Ma'alimut Tanzil, ini tafsirnya Al-Baghawi, Al-Asma' was Sifat, tafsir Imam Syafi'i, At-Tadmuriyah ya. Terbitan At-Tadmuriyah, Ma'anil Quran wa Irabuhu karangan Az-Zajjaj. Ada yang menafsirkan fathammallah, di sana Allah. Tapi maksudnya bukan tempatnya Allah. Ini kata Ibnu Qutaibah. Jadi Ibnu Qutaibah ini gak mau mengambil wajah secara zahir, gak mau. Ibnu Qutaibah ini termasuk ulama salaf. Kalau Wahabi langsung wajahnya Allah, bahaya itu. Seperti apa wajahnya Allah? Makanya oleh para ulama dihindari, zahir itu dihindari, isbat dihindari oleh ulama salaf karena bahaya. Atau ini contoh lagi, fadhkuruni adzkurukum. Ingatlah kamu kepadaku, maka aku ingat pada kamu. Ini ditakwil. Kalau gak ditakwil bahaya. Bahayanya apa? Berarti kalau kita gak ingat pada Allah, Allah lupa pada kita. Kan begitu seakan-akan. Ternyata tidak ditakwil oleh ulama salaf. Gimana takwilnya? Uzkuruni bi ta'ati adzkurkum bi maghfirati. Maksudnya ingat kepadaku, kamu taat kepadaku, aku kasih maghfirah, ampunan. Ini kata Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, At-Tabari. Ada juga yang menafsirkan uzkuruni bi ta'ati adzkurukum bi thawabi. Tak kasih pahala maksudnya. Jadi bukan berarti Allah lupa lalu ingat, bukan, maksudnya dikasih pahala. Ini kan takwil juga. Ini kata Fudail bin Iyad, ulama salaf. Ada yang menafsirkan uzkuruni bi syukri adzkurukum bi ziyadah. Kalau kamu bersyukur, tak kasih tambahan. Ada yang menafsirkan uzkuruni bisyukri wal ikhlas adzkurukum bi rahmati wa maghfirati wa tsana alaikum. Ini takwil juga. Kalau enggak takwil bahaya. Ini contoh lagi ya di dalam Al-Qur'an Al-Baqarah. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah fi dzulalim minal ghamam. Apakah mereka menunggu kecuali Allah datang pada mereka? Oh, berarti asalnya Allah ada di mana? Di tempat lain lalu datang. Kalau Allah ada di tempat lain lalu datang, apa bedanya dengan makhluk? Fi dzulalin ditakwil juga oleh ulama. Bi dzulalin maksudnya biqitain. Bukan Allah di dalam naungan-naungan, bukan. Kalau di dalam naungan-naungan kan kayak naik pesawat, naik mobil, kan naung di dalam itu. Ditakwil oleh ulama, ya. Gimana? Ai amruhu, maksudnya yang datang perintah Allah. Ini kata Hasan Basri. Ada yang mentakwil iqbalullah alaihim bil ismati wat taufik. Allah menghadap pada mereka dengan penjagaan dan taufik. Ini kata Imam Ja'far As-Shadiq. Ada yang mentakwil qudratuhu wa amruhu. Ini dalam kitab Daf'u Syubahit Tashbih ya, yang tadi disebutkan. Ada yang mentakwil ya'tihimullah bima wa'adahum minal azab. Maksudnya siksanya. Ini contoh ya, takwil ayat Al-Quran. Kemudian kursi. Kursinya Allah, wasi'a kursiyyuhus samawat wal ard. Kursi itu mestinya kan tempat duduk kan? Yang namanya kursi tempat duduk. Kalau diartikan kursinya Allah ini
luas pada langit dan bumi, seakan-akan tempat duduk Allah. Ditakwil oleh ulama. Apa maksudnya ilmuhu? Maksudnya ilmunya Allah. Ini kata siapa? Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, Mujahid, At-Tabari. Enggak diartikan zahir ini. Ini riwayatnya mana ini? Jami'ul Bayan, Al-Kashf wal Bayan, Tafsir Sufyan, Sahihul Bukhari. Riwayatnya. Ada yang menafsirkan amrun azim min amrihi jalla wa azza. Kursi ini maksudnya perkara besar. Ya termasuk perkara lah urusan Allah katanya. Tapi bukan diartikan kursi tempat duduk, kan takwil juga. Ini kata siapa ini? Kata Az-Zajjaj dalam Ma'anil Quran. Ini ulama salaf. Takwil juga. Kemudian contoh lagi, fala yughayyirunna khalqallah. Mereka akan benar-benar merubah ciptaan Allah. Loh kok bisa ciptaan Allah dirubah? Yang dimaksud bukan itu ditakwil. Dinallah, agama Allah dirubah oleh mereka. Mereka menyelewengkan agama Allah. Ini takwil juga. Ada lagi atfa'ahallah, Allah memadamkan. Ini ditakwil juga ya. Ini contoh ya, ini agak sulit diartikan. Wa huwal qahiru fawqa ibadih, dialah yang berkuasa di atas hamba-hambanya. Yang namanya di atas berarti kan di atasnya ini. Mungkin lantai atas, yang lain di lantai bawah, kan begitu. Ditakwil. Kata ulama salaf, kullu syai'in qahara syai'an fahuwa musta'lin alaihi. Maksudnya di atas hambanya Allah berkuasa pada hamba-hambanya. Ini takwil juga. Atau al-ali alaihim bitadlilihi lahum fahuwa fawqahum biqahri iyahum wa hum dunahu. Maksudnya Allah berkuasa pada mereka, Allah mengendalikan mereka. Ini kata Imam At-Tabari. Atau ayat lain, aw ya'tiya rabbuk, atau datang Tuhanmu. Lah kalau datang asalnya kan di tempat lain berarti. Lalu datang ke sini. Ini ditakwil. Maksudnya bagaimana? Amru rabbika fihim, perintah Tuhanmu mengenai mereka. Maksudnya perintahnya. Ini kata Ibnu Abbas. Ada yang menafsirkan sama ya, ya'tiya amruhu, datang perintahnya. Ada yang menafsirkan bi'ilmihi wa qudratihi bila ain wala kaif. Ini kata Mujahid. Allah itu maha tahu, maha kuasa, tanpa di mana dan tanpa bagaimana. Berarti bukan datang juga, takwil juga ini sebenarnya. Ini ada lagi yang menafsirkan ihlaku rabbika iyyahum wa intiqamuhu minhum. Allah membinasakan mereka dan membalas mereka. Ini takwil juga. Atau misalnya fal yauma nansahum, pada hari ini kami lupakan mereka di hari kiamat. Loh, kok dilupakan? Berarti Allah punya sifat pelupa. Kalau Wahabi diambil secara zahir, lahu nisyan laisa kanisyanina. Allah itu punya sifat lupa, tapi gak seperti lupa kita. Kalau ulama salaf langsung takwil aja. Gimana? Natrukuhum, kami biarkan. Maksudnya dibiarkan itu dibiarkan di dalam azab, dalam siksa. Ini kata Ibnu Abbas, muridnya Mujahid, At-Tabari, Az-Zajjaj, Al-Maturidi, An-Nahas. Ada yang menafsirkan nuakhiruhum finnar, ya kami tinggalkan di neraka, maksudnya dibiarkan di neraka. Ini kata Mujahid, Ma'mar bin Musanna. Ada natrukuhum minar rahmah, enggak dikasih rahmat Allah. Ini takwil juga. Kemudian juga summastawa 'alal 'arsy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Hasan Basri menafsirkan istawa amruhu. Perintahnya Allah menjadi sempurna kepada 'arsy itu. Ini dalam tafsir An-Nukat wal Uyun dan Al-Bahrul Muhit. Ada yang istawa bi lutfihi wa tadbirihi. Artinya Allah maha lembut dan mengatur kepada 'arsy itu. Allah mengasihi dan mengatur arsy. Ini kata Hasan Basri, riwayat Al-Jassas. Ada yang menafsirkan al-iqbal 'ala syai'. Ini kata Sa'lab An-Nahwi dalam Tahdzibul Lughah, dalam tafsir Al-Wasit karangannya Al-Wahidi dan lainnya. Ada yang menafsirkan al-istila wal qahar. Ini kata Abdullah bin Yahya Al-Mubarak, kata Az-Zajjaj, dan beberapa ulama ahli nahwu dan ahli bahasa dari kalangan salaf. Jadi istawa ini bukan hanya Asy'ariyah khalaf saja. Salaf ada juga yang melakukan takwil. Ada lagi yang tadi ya, nasullah fanasiyahum. Orang-orang kafir lupa pada Allah di dunia, lalu Allah lupakan mereka.
Berarti Allah pelupa juga? Enggak, ditakwil juga. Ini contoh lagi, wasna'il fulka bi'ayunina, buatlah perahu dengan mata-mata kami. Nabi Musa suruh buat perahu. Abba ini kan kalau diartikan isti'anah, orang buat perahu mungkin pakai kapak ya, pakai gergaji. Loh masa kapak gergaji mata Tuhan? Kan gak mungkin kan? Ditakwil. Maksud bi'ayunina bihirasatina, dengan penjagaan kami. Allah yang menjaga Nabi Nuh. Atau bi'amrina, dengan perintah kami. Ini kata Ad-Dhahhak dan Sufyan bin Uyainah. Atau ditakwil bimar aminna, kami melihat kamu. Ini kata Hasan Basri. Bihifdzina, dengan penjagaan kami. Tidak diartikan dengan beberapa mata kami. Karena kalau diartikan beberapa mata kami bahaya. Saya tanya sama saudara, kalau ada orang jari-jari ini kan 5, ada orang perempuan cantik, jari-jarinya 6, ini dianggap kekurangan apa kelebihan kira-kira? Pernah ada tetangga atau saudara jari-jarinya lebih 1? Pernah? Dianggap kekurangan apa kelebihan? Kan kekurangan kan, padahal kelebihan. Coba saudara ya, dikasih uang mestinya 5.000 terus 6.000. Biasanya dikirim 5.000, kok dikirim 6.000. Kira-kira kekurangan apa kelebihan? Kelebihan. Lah kalau Tuhan matanya banyak sekali, jelek apa ganteng kira-kira? Kan jelek kan? Coba ada orang matanya 3. Kira-kira ganteng apa jelek? Kan jelek. Loh Tuhan kok dibilang matanya banyak? Kan jelek kan? Makanya ditakwil oleh para ulama itu. Ini kaedahnya, karena Tuhan maha sempurna. Ini bertentangan dengan qul huwallahu ahad itu. Ini contoh lagi ya. Ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasyatiha. Tidak ada hewan kecuali Allah yang mengambil ubun-ubunnya, memegang ubun-ubunnya. Ditakwil ini maksudnya yuhyiha wa yumituha. Bukan berarti Allah pegang, bukan. Maksudnya Allah yang menghidupkan dan mematikan. Ada yang menafsirkan fi mulkihi wa sultani, artinya dalam kekuasaan Allah, dalam pengendalian Allah. Ini takwil. Ini ada ya di dalam Daf'u Syubahit Tashbih. Ini contoh lagi ya yang perlu ditakwil ya. Ini ada ya, ini banyak ya, nanti dipelajari lah. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya langit-langit dan bumi. Kalau enggak ditakwil bahaya. Allah cahaya langit dan bumi. Alam jagat raya bisa terang siang hari, cahayanya pakai apa? Matahari. Apa matahari Tuhan? Kan bukan kan? Kalau di dalam ruangan cahayanya pakai apa? Pakai listrik. Apa ini Allah? Katanya cahaya langit dan bumi. Ini kan cahaya. Bukan, ditakwil oleh ulama salaf. Yang dimaksud nurus samawat muzayyinus samawat wal ard. Allah yang menjadikan indah langit-langit dan bumi. Makanya orang itu kalau cantik dibilang bercahaya. Maksudnya indah begitu. Ya apa? Terak kata yang Madura itu. Padang rek. Maksudnya padang, maksudnya ayu gitu. Langit dan bumi indah ini kan karena Allah itu. Ada yang menafsirkan hadi ahli samawat wal ard. Allah yang memberikan petunjuk pada penduduk langit dan bumi. Dikatakan nurus samawat, bukan cahaya langit dan bumi. Kalau cahaya siang ya matahari, kalau malam bulan sama bintang. Bukan itu yang dimaksud Tuhan. Ini takwil semua saudara. Kalau gak ditakwil bahaya. Nah, dari sini akhirnya apa? Para ulama itu melakukan takwil. Artinya takwil itu dari kalangan ulama salaf. Dari sejak masa salaf itu sudah ada takwil-takwil di kalangan para ulama. Nah, kalau takwil-takwil yang ada di dalam kitab-kitab hadis itu silahkan bisa dibaca, dibuka di dalam kitab Al-Asma' was Sifat. Karena Imam Al-Baihaqi ini memang muhaddisnya Asy'ariyah. Al-Asma' was Sifat ini yang terbit yang bagus itu tahqiqnya Wahabi. Cuma karena Wahabi yang mentahqiq, tahqiqnya sering gak menyenangkan. Yang terbit 2 jilid.
Sampai sekarang saya menunggu-nunggu terbitan baru yang tahqiq Asy'ariyah belum ada. Ada dulu tahqiqnya Syekh Muhammad Zahid Al-Kautsari. Mungkin di Mesir tuh ada. Cuma yang beredar di sini tahqiqnya Wahabi juga. Gak menyenangkan. Nah, saya kira ini takwil ayat-ayat Al-Qur'an. Hadis-hadis ya kira-kira kurang lebih takwilnya juga seperti itu. Kurang lebih. Ini waktu tinggal 10 menit, kita buka sesi tanya jawab. Untuk materi kedua. Monggo kami aturkan 3 pertanyaan. Monggo pertama 1, 2, 3. Untuk depan kan mantan sing belakang nih Bapak Nasr. Monggo untuk pertanyaan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ingin kami tanyakan adalah berawal dari tadi adalah takwil, yang mana pada ayat di surat Al-Ikhlas itu yang terakhir menjelaskan bahwa intinya kalau Allah itu disamakan dengan makhluk itu tidak boleh, karena makhluk itu bersifat kurang, an-nuqsan. Jadi pasti nanti ujung-ujungnya atau paradigmanya yaitu laisa kamitslihi syai'un. Patokan intinya laisa kamitslihi syai'un. Kemudian kalau memang Allah itu tidak sama dengan makhluknya, yang mana nanti ketika ada unsur kesamaan ini menimbulkan suatu kekurangan, apa gunanya dari ketika memang menyebutkan semisal hadis atau dalil lain yang di situ unsurnya ada sisi kesamaan dengan dengan makhluk, yang mana nanti ditakwil dengan makna yang di situ sama dengan makhluk, meskipun makna itu setelah digali secara dalam esensinya berbeda dengan makhluk. Contoh seperti ridho tadi yang ditanyakan teman saya, ujung-ujungnya ridho Allah tidak sama dengan ridho makhluk kalau diberi keterangan lebih dalam. Tapi yang saya tanyakan, tujuannya kok nanti ditakwil dengan memberikan makna yang mana maknanya itu sama dengan sesuatu perkara yang dimiliki makhluk, yang intinya nanti ada unsur nukson, dan ternyata diberi kefahaman lagi bahwa seperti itu tapi tidak sama dengan makhluk. Ini apakah tidak menimbulkan bahwa ya takwil itu ya intinya sama, nanti menyebutkan bahwa laisa kamitslihi syai'un. Nah, peran takwil itu seperti apa? Kalau memang intinya nanti ya tetap meskipun dimaknai seperti itu, dia itu tidak sama seperti makhluk. Terus yang ditanyakan tujuan mentakwil niku apa? Toh nanti kita juga tahu bahwa itu berbeda dengan makhluk. Saya tahu moderatornya bingung menanggapi pertanyaan, karena yang bertanya juga membingungkan. Jadi begini ya, di dalam Al-Quran minhu ayatum muhkamatun wa ukharu mutasyabihat. Di antara ayat-ayat Al-Quran itu ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Yang muhkamat itu yang tegas dan jelas maknanya. Yang mutasyabihat yang samar-samar. Kalau diambil secara zahir memberikan kesan Tuhan itu serupa dengan makhluk atau memiliki kekurangan. Makanya karena muhkamat itu hunna ummul kitab. Muhkamat itu kan ummul kitab, indu al-kitab. Maka pengertian mutasyabihat dikembalikan kepada yang muhkamat. Mengapa dikembalikan kepada yang muhkamat? Itu memang tugas para ulama memang. Dikembalikan kepada yang muhkamat, ada kalanya dengan cara tafwid, ada kalanya dengan cara takwil. Dan itu dicontohkan oleh para sahabat dan ulama salaf, diikuti oleh para ulama Asy'ariyah Maturidiyah yang disebut Ahlus Sunnah. Nah, mengapa ini kembali kepada sifat 20? Apakah Allah ada? Jawabannya adalah wujud. Sejak kapan? Qidam. Sampai kapan? Baqa. Seperti apa? Mukhalafatu
lil hawadits. Kan begitu. Kan sifat 20 itu kan untuk mengantarkan kita makrifat kepada Allah. Makanya sifat 20 itu kalau dipikir-pikir itu jawaban terhadap soalan-soalan yang mendasar tentang Allah. Misalnya setelah kamu hampir lulus Mahat Ali, orang tuanya datang. Orang tuanya bilang sama kamu, "Le, kamu sudah dipertunangkan." Pasti kamu tanya, "Siapa namanya?" "Namanya ini." "Orang mana?" "Sana." "Umur berapa?" Kan ditanya semua. "Seperti apa?" "Kamu pasti dapat yang cantik." Kan begitu. Nah, sifat 20 begitu juga. Allah itu kalau ditanya seperti apa? Mukhalafatu lil hawadits. Laisa kamitslihi syai'. Mengapa Allah tidak serupa dengan apapun perkara yang baru? Kalau Allah serupa dengan perkara baru, konsekuensinya berarti Allah baru. Sedangkan Allah wajib bersifat qidam. Mengapa konsekuensinya baru? Setiap sesuatu yang serupa atau sama pasti memiliki hukum yang sama. Allah wajib bersifat qidam. Allah pasti tidak sama dengan perkara baru. Karena kalau serupa sama dengan perkara baru, Allah itu juga baru. Konsepnya seperti itu. Itu yang diterangkan di dalam kitab-kitab aqaid itu. Jadi begitu. Nah, lalu kok seakan-akan mirip juga? Mengapa? Misalnya Ustadz punya ilmu, Allah punya ilmu. Itu hanya mirip saja. Hanya kata Imam Ghazali di dalam syarah Asmaul Husna. Itu hanya mirip, hanya sama dalam sebutan, hakikatnya beda. Mengapa? Kalau ilmunya manusia itu arad, sesuatu yang baru datang. Ustadz itu ustadz, mahasantri, mahasiswa, ilmunya baru datang. Kalau ngaji, dia sebelum masuk ruang kuliah gak tahu, setelah diterangkan tahu, nanti keluar lagi lupa lagi kadang-kadang. Kan begitu kalau ilmu kita. Kalau ilmunya Allah itu azali, tanpa permulaan, bukan perkara baru, bukan asalnya tak tahu lalu tahu, bukan seperti itu. Jadi hanya serupa dalam sebutan saja, hakikatnya beda. Makanya ketika menafsirkan qul huwallahu ahad, Allah itu Maha Esa, Maha Tunggal, Allah itu satu-satunya. Allah satu-satunya dalam hal apa? Allah satu-satunya dalam zat. Zatnya gak sama dengan zat apapun. Karenanya Allah bukan jauhar, Allah bukan arad, bukan jisim. Karena kalau jauhar sama dengan jauhar-jauhar yang lain. Jauhar itu apa saudara artinya? Jauhar itu benda terkecil yang tidak bisa dibagi-bagi karena kecilnya. Barang itu kalau dipecah sampai kecil sekali gak bisa dipecah lagi, namanya jauhar. Allah bukan kayak itu. Karena kalau Allah jauhar, betapa hinanya Allah. Dan sama dengan jauhar yang lain. Allah bukan jisim. Jisim itu apa? Benda yang bisa dibagi-bagi. Kalau bisa dibagi-bagi namanya jisim. Allah bukan jisim. Karena kalau Allah jisim sama dengan jisim-jisim yang lain. Allah bukan arad. Mengapa bukan arad? Sama dengan arad yang lain. Arad itu artinya sifat benda. Dan arad itu la yabqa zamanain, tidak bertahan dalam dua masa, berubah terus. Jadi beda, makanya begitu. Jadi Allah itu berbeda dengan makhluk dalam segala apa saja. Sifatnya beda. Kalaupun sama sebutan, itu sebutannya saja, hakikatnya beda. Jadi begitu. Wallahu a'lam. Iya. Jadi pertanyaannya mengenai takwil tadi, tujuannya adalah untuk menjaga esensi bahwa Allah itu mukhalafatul lil hawadis. Terus nanti ketika ada penyamaan seperti halnya ilmu atau yat, itu hanya serupa dalam penyebutan tapi hakikatnya berbeda. Monggo untuk pertanyaan kedua dari belakang niku sinten? Monggo. Punten Yai, saya mau tanya dua kali. Pertanyaan yang pertama yaitu ketika orang mujtahid itu ketika benar mendapat dua pahala, ketika salah satu pahala, apakah kelompok yang mengartikan nas mustabihat dengan makna secara zahir seperti Allah di langit, Allah memiliki tangan, memiliki, dan kelompok mujassimah yang lain itu juga potensi mendapat pahala? Kemudian yang kedua,
Sebenarnya tidak terlalu berhubungan dengan materi yang kedua, tapi sangat sayang kalau gak ditanyakan. Bermula dari hadis yang Nabi bersabda, ra'aitu rabbi fi ahsani suratin. Nabi bersabda bahwa saya melihat Tuhan saya dalam ahsanu surah. Dan ini dikomentari oleh Imam Ibnul Jauzi dengan komentar wa ahsanu turukiha yadullu ala anna dzalika kana fin naumi wa ru'yal manami wahmun wal awhamu la takunu haqaiq. Imam Ibnul Jauzi berkomentar, riwayat yang paling baik menunjukkan bahwa hadis Nabi tersebut terjadi ketika Nabi tidur, dan ru'yal manami wahmun wal awham la takunu haqaiq. Sedangkan yang saya ketahui bahwa mimpi seorang anbiya itu hakun, dan termasuk dari salah satu metode atau cara-cara Allah memberikan wahyu, sebagaimana mimpi Nabi Ibrahim untuk menyembelih Sayyidina Ismail. Dan ini bagaimana mengkompromikan dua pemikiran ini. Yang pertama tadi ini mimpi itu bukan haqaiq, yang kedua mimpi seorang rasul itu merupakan satu yang hak dan merupakan salah satu metode dari turunnya wahyu. Mungkin itu saja pertanyaan. Jadi ada dua pertanyaan. Pertama tentang apa namanya? Dalam mustahik nggih. Supe kula. Sing kaping pindho, kula fokusnya yang nomor 2 mengenai mimpi. Mimpi itu ada yang menerangkan bukan haqaiq, dan yang kedua Rasul mimpinya itu adalah hak. Lah bagaimana cara mengkompromikan antara dua mimpi tersebut? Jadi begini, kalau ada ulama Mujassimah, ulama Mu'tazilah, ulama Wahabi berijtihad tentang sifat Tuhan, lalu benar sesuai dengan Ahlus Sunnah, itu dapat pahala. Kalau gak sama dengan Ahlus Sunnah, hukumnya fasik, dosa besar memang. Coba lihat di usul fikih ya, itu kan fasik bibit atihi. Orang fasik itu dua. Ada orang fasik karena suka maksiat, suka apa. Ada orang fasik karena pikirannya bid'ah. Ya seperti orang Wahabi itu fasik itu, walaupun rajin ke masjid, kalau ada perempuan nunduk-nunduk fasik. Mengapa? Karena ijtihadnya salah. Jadi dianggap fasik oleh para ulama. Cuma fasik bibit atihi, bukan fasik karena maksiat. Jadi gak dapat pahala. Karenanya kalau di dalam akidah itu harus yuwafiqul haq, hasil ijtihad, harus sesuai dengan kebenaran. Kalau gak sesuai ya fasik. Beda dengan fikih. Kalau fikih itu kalau salah dapat 2 pahala, 1 pahala, kalau benar dapat 2 pahala. Itu yang dimaksud idza jtahadal hakim fa asaba falahu ajrun wa idza jtahada fa akhta falahu ajrun wahid. Itu. Kalau yang salah di dalam akidah ini hadisnya bukan itu. Sataftariqu ummati ala 73 kulluha finnar illa millatan wahidah. Yang benar yang millah wahidah itu. Yang salah yang kulluha finnar itu. Jadi ke situ. Karena yang ini hatta orang Nasoro, Yahudi itu ijtihad juga itu, walaupun ijtihadnya asal-asalan. Dan Wahabi itu biasanya gak berijtihad, saudara. Kok gak berijtihad? Akalnya gak dipakai mereka. Gak pakai akal mereka. Saya ini 2 minggu yang lalu dikeroyok Wahabi di WA, cuma langsung saya tinggal. Kata mereka, Ustadz, ini kitab-kitab Ahlus Sunnah, kitab Wahabi maksudnya, coba antum baca biar Ustadz dapat hidayah, katanya. Saya bilang, loh saya sudah baca kitab-kitab itu bukan kitab baru, saya sudah baca. Kok belum dapat hidayah, katanya. Loh saya ini kritis. Loh, kamu ini kan gak ngerti walaupun baca, cuma baca gitu aja. Saya kritis sama kitab kamu itu, bisa menyalahkan. Akhirnya dia, loh masa Ustadz bisa paham itu? Wong di tanah suci paling 40 hari, berapa hari. Nah itulah pertanyaan kamu, pertanyaan bodoh kan. Ilmu diukur dengan 40 hari ada di Mekah. Enggak begitu. Walaupun enggak pernah ke sana, kalau ngaji di Indonesia yang ngerti.
Kamu ke sana paling tidur terus. Itu Wahabi ya. Kalau debat dengan Wahabi itu agak sambil santai aja, jangan emosi. Ya, yang penting dibolak-balik ngomong itu. Artinya mereka gak mikir itu. Kan dipikir kalau di Mekah bertahun-tahun berarti pinter. Ya enggak juga. Wong TKW kadang puluhan tahun di sana. Pulang cuma bisa masak itu. Wahabi ini ngukur kalau di Mekah lama, di Saudi itu lama, dikiranya alim. Ya enggak bisa diukur dengan itu. Ini yang pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan yang kedua, masalah hadis ra'aitu rabbi fi ahsani surah. Itu oleh Imam Ibnul Jauzi kan ditakwil. Katanya takwil yang paling bagus itu kan mimpi. Mimpi itu waham. Waham itu bukan haqaiq. Ya memang Allah, cuma gak bisa digambarkan seperti apa begitu karena mimpi itu maksudnya begitu. Benar memang bermimpi Allah. Itu sama dengan hadis orang bermimpi Rasulullah SAW itu benar. Maksudnya benar kalau itu mimpi Rasulullah. Cuma hasil mimpinya itu ditafsir. Kalau memang Rasulullah itu kelihatan seperti yang ada di dalam kitab-kitab syama'il, surah, itu berarti yang bermimpi orang baik. Artinya bagus, agamanya sempurna. Tapi kalau yang kelihatan di dalam mimpinya itu tidak seganteng yang ada di syama'il, berarti agamanya orang yang bermimpi itu kurang bagus. Dia berarti ada masalah. Kalau mimpi itu Rasulullah betul memang, maksudnya seperti itu. Bukan berarti tidak dianggap mimpi Rasulullah, ya mimpi. Cuma yang bermimpi itu peringatan pada dia agar meningkatkan ketakwaannya. Maksudnya begitu. Itu takwil. Kamu ini bertanya dijawab sendiri ya, repot begini. Sebenarnya sudah dijawab. Wallahu a'lam. Penanya ketiga, ada lagi? Terima kasih atas waktunya. Kami di sini ingin menanyakan terkait tentang ucapan yang masyhur di kalangan masyarakat. Biasanya ketika orang tua mengajari kepada anaknya sesudah sholat untuk berdoa, biasanya berdoalah kepada yang di atas. Nah, di sini kami menanyakan apa hukumnya berucap seperti ini. Kalau memang tidak boleh, apakah ada pelonggaran bagi masyarakat awam? Kalau orang awam berbicara begitu ya dimaklumi, tapi harus belajar. Berarti orang tuanya belum mondok di as-sunniyah ya. Kalau orang tuanya sudah mondok gak gitu. Orang awam itu gak bisa dijadikan standar, saudara. Orang awam itu banyak keliru memang. Coba kalau hari raya ya, kalau hari raya tetangga-tetangga kamu yang bukan mahram kan ngajak salaman. Kalau gak mau apa? Saya ada ingin sama kamu, gak syahwat. Karena dia sudah tua apa? Standarnya kan ingin apa enggak itu. Orang awam itu memang keliru-keliru memang. Hatta ibadahnya kadang keliru. Jangan dijadikan standar. Ya keliru. Kalau ada orang awam ya bilang begitu ya dilihatlah. Itu bisa dimaafkan kalau memang jauh dari ulama atau baru masuk Islam. Atau ditanya maksudnya apa ada di atas itu. Apa di atas awan, di atas apa kan gak jelas. Tapi jarang kok orang awam begitu. Kecuali yang gak pernah ngaji sama sekali. Kalau gak pernah ngaji sama sekali memang tasbih dan tajsim. Saya pernah 2018 mungkin atau 19 daurah di luar negeri di Malaysia. Daurah sifat 20. Habis daurah ada laki-laki sudah tua 50 lebih ingin ketemu saya. Kata dia apa? Kiai, terima kasih Kiai, saya ngaji sama Kiai selama 3 hari. Oh iya mudah-mudahan. Kenapa? Saya ini dulu nyangka Allah ini kan maha melihat, maha tahu. Kita ada di mana saja Allah tahu. Saya pikir Allah itu matanya banyak sekali.
Kayak CCTV ditanam di mana-mana begitu. Makanya Allah tahu sekali katanya. Terus ya sekarang ini baru ngerti kalau mukhalafatul hawadits. Saya ini dari dulu mujassimah kiai katanya. Lah orang awam yang nggak pernah ngaji memang begitu. Ya kadang-kadang ya sholatnya ikut-ikutan. Ada orang ketika kecil dia ngaji di musola di madrasah. Kalau bangun dari sujud atau dari ruku kan tangan begini. Ada kelompok itu kalau bangun dari ruku atau sujud tangannya kayak bertinju begini. Orang apa biasanya? Orang Wahabi. Ada kawan saya, tetangganya tiba-tiba berubah begini sholatnya. Ditanya, kamu kok berubah kayak petinju gitu bangun dari ruku? Kata dia apa? Saya lihat kawan-kawan saya yang baru. Loh, bodoh kamu, kenapa gak lihat orang tua kamu, guru-guru kamu dulu? Kan gak begitu. Itu kan cara Wahabi kan. Nah orang awam sering begitu. Makanya saudara-saudara yang rajin besok ngajar masyarakat setelah pulang ke kampung gitu. Apalagi mahasiswa ahli hadis. Dan lanjutkan nanti sampai S2, S3 cari jurusan hadis itu. Biar doktor ahli hadisnya doktor ahli hadis itu.